Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi Smart Goal Setting. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruby Harila Putri dengan NIM 20029080. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, pada topik ini kita akan membahas 3 materi, yaitu pertama pengertian cita-cita, kedua manfaat memiliki cita-cita, dan ketiga cara mencapai cita-cita. Pertama kita akan masuk kepada materi pengertian cita-cita. Pengertian cita-cita. Dalam menjalani kehidupan, individu haruslah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Hal ini berguna untuk membuat perilaku kita menjadi terarah. Tujuan ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dapat berupa target-target yang mesti kita capai dalam kegiatan yang kita lakukan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan tujuan jangka panjang berupa hal yang kita capai dalam masa yang akan datang. Tujuan jangka panjang ini sering dikenal dengan cita-cita. Dari kecil, kita sudah pernah ditanya oleh guru, teman-teman, dan orang tua, apa cita-cita kita di masa depan nanti? Kita kebanyakan akan menjawab, saya ingin menjadi seorang dokter, guru, polisi, dan menjadi seorang dosen. Padahal sewaktu kita kecil, kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan cita-cita. Yang dimaksud dengan cita-cita ialah sesuatu yang ingin dicapai secara sadar oleh individu. Maksudnya di sini, cita-cita merupakan sesuatu yang ingin kita capai di masa depan sesuai dengan kemampuan kita sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat memiliki cita-cita. Pertama, kita dapat memilih jalan hidup kita sendiri. Maksudnya, kita dapat memilih jalan hidup kita sendiri ini ialah dengan memiliki cita-cita, kita mampu memilih sendiri jalan hidup yang kita inginkan, tanpa adanya paksaan dan arahan dari orang lain. Kita dapat menentukan sendiri apa yang ingin kita lakukan di masa depan nanti. Kedua, kita dapat mengetahui dengan persis arah hidup kita. Orang yang tidak memiliki cita-cita, pasti arah hidupnya hanya akan mengikuti alur orang lain atau tidak memiliki arah sama sekali. Dan kehidupannya akan menjadi monoton dan tidak memiliki semangat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan orang yang memiliki cita-cita, arah hidupnya sudah akan teratur. Yang mana orang yang memiliki cita-cita ini akan membuat langkah demi langkah untuk mencapai cita-cita yang ingin dia gapai. Dan gapai sehingga tujuan hidupnya akan terus terarah. Ketiga, mampu berusaha untuk mewujudkannya dan melewati segala hambatan. Maksudnya di sini, orang yang memiliki cita-cita akan berusaha keras mewujudkan cita-citanya. Salah satunya dengan berkomitmen untuk mencapai cita-cita tersebut dan tidak mengubah-ubah cita-cita yang ingin dia inginkan. Dan dalam menggapai cita-cita ini, pasti kita akan menghadapi beberapa hambatan, baik hambatan itu kecil maupun besar. Tapi bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-citanya, sebesar apapun hambatan itu, maka dia akan mampu melewatinya untuk menggapai cita-citanya. Selanjutnya, cara untuk menggapai cita-cita. Dalam mempersiapkan dan mencapai cita-cita, kita haruslah memiliki perencanaan. Perencanaan yang efektif yang dapat kita buat dikenal sebagai SMART Goal. Pasti teman-teman bertanya, apa itu SMART Goal? SMART Goal adalah tulisan yang bertujuan untuk meraih apa yang dicita-citakan. SMART merupakan kependekan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari singkatan dari SMART ini. Pertama, kita akan ke spesifik.
Dalam spesifik, kita akan membuat secara mendetail dan menyeluruh apa yang dicita-citakan. Cita-cita yang kita rencanakan hendaknya mampu menjawab dari 6 W. Pertama, who. Maksud dari who ialah siapa saja orang yang mesti terlibat dalam pencapaian cita-cita kita. Kedua, what. Cita-cita kita yang ingin kita capai harus kita jelaskan apa itu cita-cita itu. Ketiga, when. Kapan saja waktu yang perlu dipersiapkan dari awal hingga target tersebut dapat dicapai. Selanjutnya, where. Jika mencakup tempat, jelaskan tempat-tempat mana saja yang dijelaskan dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya, which. Tentukan hal-hal yang perlu ada dalam pencapaian cita-cita. Dan yang terakhir yaitu why. Apa alasan utama kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Selanjutnya, measurable. Cita-cita yang kita rencanakan hendaknya dapat diukur, baik berupa progresnya hingga bisa diraih cita-cita tersebut. Pengukuran bisa dalam dua bentuk, yaitu pertama, metode kuantitatif. Contoh dari metode ini seperti hasil kerja, uang yang ditabung, atau uang yang dihasilkan. Kedua, metode kualitatif. Contohnya seperti testimoni dari klien dan survei yang dilakukan. Selanjutnya itu achievable. Maksud dari achievable-nya itu memfokuskan pada seberapa pentingnya cita-cita tersebut dan apa yang diperlukan agar cita-cita tersebut dapat diraih. Selanjutnya, relevant. Melihat apakah cita-cita yang diinginkan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Misalkan, ketika ingin menjadi pilot, tapi kita malah sekolah hukum, sehingga kondisi kita tidak relevan dan perlu adanya perubahan. Dan yang terakhir yaitu time bound. Menentukan waktu kapan akan dicapainya cita-cita tersebut. Jika merupakan cita-cita jangka panjang, maka usahakan membuatnya secara detail. Dengan membuat target waktu, membuat kita mengetahui sudah sampai mana progres yang kita miliki dan berapa banyak waktu yang tersisa untuk dapat memulainya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya pada hari ini dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.